Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 1 Mei tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 52. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada mereka, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melihat untuk percaya. Kita tentu pernah membaca, bahkan mungkin mengalami apa yang dikatakan orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena melihat orang kemudian kagum dan jatuh cinta, lalu ingin memilikinya. Karena pernah dilihat, maka sesuatu diingini. Inilah yang mendasari dunia iklan, di mana orang dengan sengaja memperlihatkan sesuatu dengan harapan agar orang tertarik, berminat dan berusaha untuk mendapatkannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegur Filipus dengan kata-kata yang cukup keras. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus heran dan mungkin juga terkejut bahwa ternyata walaupun Filipus sudah lama melihat, mendengar dan bahkan mengalami banyak hal bersama Yesus, semua itu belum mampu membuat Filipus yakin dan percaya siapakah Yesus dan akan semua yang telah dikatakan dan diperbuatnya. Waktu yang lama dan banyaknya pengalaman yang telah terjadi belum menjamin bahwa Filipus benar-benar percaya dan mengimani Yesus. Paulus dalam perjalanannya bersama Barnabas di Antiokhia mengalami pengalaman yang kurang lebih sama. Orang-orang Yahudi di Antiokhia, walau sudah mendengar dan melihat apa yang dilakukan Paulus dan Barnabas, tidak juga percaya akan pewartaan mereka. Melihat Paulus dan Barnabas serta mendengar pengajaran mereka, ternyata tidak mampu menghantar orang-orang Antiokhia kepada iman akan Yesus. Akibatnya, Paulus mengarahkan mata dan hatinya kepada orang-orang dari bangsa lain, dan kepada mereka ia mewartakan kabar tentang Yesus Kristus. Memang, kepada hal-hal yang menarik orang, pasti cepat terpengaruh. Akan tetapi, bacaan-bacaan pada hari ini menyadarkan kita bahwa pewartaan iman tidak semudah memasarkan suatu produk iklan. Iman sebagai anugerah Allah, selain tumbuh dan berkembang dari apa yang dilihat dan didengar, perlulah suatu proses internalisasi agar kebenaran tidak ditangkap, dimengerti dan dihayati dari aspek luaran saja. Iman akan misteri Paskah, Tuhan yang bangkit, perlu bermodelkan iman Yusuf dan Maria. Semoga demikian. Amin.